أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripada Allah menciptakan istrimu, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Allah Ta'ala memulai surat ini dengan perintah untuk bertakwa kepadanya dan anjuran untuk beribadah kepadanya, perintah untuk menyambung silaturahim dan anjuran untuk hal itu. Allah juga menjelaskan tentang sebab-sebab yang mendorong harusnya melakukan setiap dari hal tersebut, dan bahwa hal yang mengharuskan untuk bertakwa kepadanya adalah karena Allah itu Rabb kalian yang telah menciptakan kalian, memberi rezeki kepada kalian, memelihara kalian dengan nikmat-nikmatnya yang besar, dan diantaranya adalah penciptaan diri kalian dari diri yang satu, yaitu Nabi Adam dan Hawa. Lalu ia merasa tenang kepadanya, dan dengan hal itu lengkaplah nikmat dan terwujudlah kebahagiaan. Demikian juga di antara pendorong yang mengharuskan dan menuntut untuk bertakwa kepadanya adalah bahwa kalian saling meminta dengan menyebut namanya dan pengagungan kalian atasnya, hingga bila kalian ingin mendapatkan hajat dan kebutuhan kalian, maka kalian bertawassul dengannya, di mana Anda meminta dengan demi Allah. Karena itu barang siapa yang menghendaki hal itu kepada orang lain, hendaklah ia berkata, saya memohon kepadamu saudaraku dengan nama Allah untuk melakukan suatu pekerjaan, karena dia mengetahui apa yang ada di dalam hatinya berupa pengagungan kepada Allah, yang mendorong agar orang-orang yang dimintanya dengan nama Allah itu tidak menolak. Maka sebagaimana kalian mengagungkannya dengan hal itu, agungkanlah juga Allah dengan beribadah dan bertakwa kepadanya. Demikian juga kabar bahwa Allah Maha mengawasi, artinya Allah melihat hamba-hambanya pada saat mereka diam maupun bergerak, yang dirahasiakan maupun yang ditampakkan, dan Allah mengawasi seluruh kondisi mereka, yang mengharuskan adanya rasa pengawasan Allah dan malu yang mendalam terhadapnya dengan cara konsisten dalam takwa kepadanya. Dan pada pemberitaan bahwa Allah menciptakan mereka dari diri yang satu, dan bahwa Allah mengembangbiakkan mereka di seluruh bagian bumi ini, padahal mereka berasal dari jiwa yang satu, adalah agar sebagian mereka mengasihi sebagian yang lain, dan sebagian mereka berlaku lemah lembut kepada sebagian yang lainnya. Allah menyandingkan antara takwa kepadanya dengan perintah untuk berbuat baik kepada keluarga, dan melarang dari memutuskan hubungan silaturahim, agar menegaskan akan kebenaran hal tersebut, dan bahwa sebagaimana wajibnya menunaikan hak-hak Allah, maka wajib pula untuk menegakkan hak-hak makhluknya, khususnya yang termasuk kerabat keluarga atau satu nasab di antara mereka. Bahkan menunaikan hak-hak mereka adalah di antara hak-hak Allah yang telah diperintahkan olehnya. Perhatikanlah bagaimana Allah memulai surat ini dengan perintah secara umum untuk bertakwa, menyambung silaturahim, dan berinteraksi antara suami dan istri. Kemudian setelah itu Allah mencintai atau merinci perkara-perkara tersebut dengan perincian yang sempurna dari awal surat hingga akhirnya, di mana seolah-olah Allah sedang menjelaskan surat ini didasarkan oleh perkara-perkara tersebut,
merinci hal-hal disebut, yaitu secara umum darinya, dan menjelaskan hal-hal yang samar dalam firman Allah. Dan daripadanya Allah menciptakan istrinya. Terdapat sebuah peringatan untuk senantiasa menjaga, memperhatikan hak-hak para suami istri dan pemenuhannya, karena para istri itu tercipta dari para suami atau tulang rusuk suaminya, sehingga antara para suami dan para istri terdapat hubungan nasab yang paling dekat, hubungan yang paling kuat, dan ikatan yang paling kokoh. Itulah mitsaqan ghaliza. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah ulasan kuat pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu kepada kita semua, dan sekaligus menambahkan amal soleh kita dalam rangka untuk terus meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, sebagai satu-satunya bekal untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan katsiran atas segala perhatian antum dan perhatian ukhti billah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.